Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Oh, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. It is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. It is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita masih sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan di bawah satu seri khotbah kebenaran tentang pengampunan. Di bawah satu tema yaitu penipuan setan tentang pengampunan Allah. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena berkat, kasih karunia, dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami sadar kami penuh dengan dosa dan kesalahan Tuhan. Karena itu kami mohon, ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk boleh duduk diam dekat kaki-Mu, kembali mendengar suara-Mu. Pimpin kehidupan kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan, dan juga berkati setiap kami yang mendengarkan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saya buka khotbah ini dengan sebuah kisah yang terjadi di Maret 2012. Rumah keluarga Stephanie Decker hancur diterjang oleh angin kencang, angin tornado. Dan angin ini menghancurkan rumah mereka yang berada di Indiana tahun 2012. Ketika rumah mereka runtuh dan hancur, Stephanie dan anak-anaknya sedang berada di dalam rumah. Apa yang Stephanie lakukan? Dia mengumpulkan anak-anaknya, dia melindungi anak-anaknya. Puji Tuhan, anak-anaknya semua selamat. Tapi sayangnya, kedua kaki Stephanie harus diamputasi dan dia kehilangan kakinya. Dia diundang dalam sebuah acara, kemudian dia dipuji oleh karena tindakannya yang sangat super. Dan dia hanya meresponi kata-kata tersebut dengan berkata, saya hanya melakukan apa yang orang tua lain lakukan. Sebagai ibu, saya sangat mengasihi dan mencintai anak-anak saya. Kemudian dia diberi pertanyaan yang lain. Mungkinkah dia akan membuat, kalau dia boleh kembali lagi ke waktu itu, mungkinkah dia akan membuat keputusan yang berbeda? Dia berkata, saya tidak akan mengubah keputusan saya ini bahkan untuk $1 juta. Bapak Ibu, sebagai orang tua, tentu kita akan melakukan tindakan apapun untuk melindungi anak-anak kita, sehingga kita tidak akan pernah mengizinkan nyawa anak kita terancam demi keselamatan kita. Apapun yang terjadi, kita berusaha melindungi anak-anak kita, bukan sebagai orang tua. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu, bahwa semua manusia, firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa hukumannya? Hukuman dosa ialah maut. Sehingga semua orang harusnya dihukum, Tuhan tahu itu. Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita semua, bukan? Tuhan rela mengutus anaknya datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan kita semua, Bapak Ibu.
Karena itu begitu besarnya pengampunan Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kita. Dan tentu kita bersyukur, Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi saya. Minggu lalu kita sudah belajar dari Ibu Sarah tentang pengampunan Allah ya, yang digambarkan kira-kira 14 billion dolar Amerika. Sebegitu besarnya ya hutang kita, dan Tuhan membebaskan kita dari hutang itu. Tapi menarik, dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ada pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa siang dan malam. Siapa pendakwa itu Bapak Ibu? Yaitu iblis. Iblis adalah pendakwa itu. Ia adalah pendusta dan dia adalah musuh kebenaran. Dia adalah musuh Kristus. Iblis penuh dengan dusta dan kepalsuan. Tidak ada yang dapat dipercayai. Baik perbuatannya, perkataannya, semuanya. Sebab firman Tuhan berkata di dalam dia, di dalam iblis, tidak ada kebenaran. Dan dia pekerjaannya, salah satu pekerjaannya adalah dia mendakwa, dia terus mendakwa kita. Orang yang telah dibebaskan dari dosa. Orang-orang percaya yang telah dilepaskan dari cengkeraman iblis. Dan iblis berusaha untuk terus mendakwa, terus mengingatkan kita akan dosa-dosa. Karena itu pagi hari ini di bawah satu tema penipuan setan, penipuan iblis tentang pengampunan Allah. Apa saja tipuan setan mengenai pengampunan Allah? Yohanes 8:44 berkata demikian. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, iblis. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena itu apa yang dikatakan Bapak Ibu, apa yang didakwakan oleh iblis, itu semua adalah dusta. Dusta itu berarti sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang penuh dengan tipuan. Tipuan yang pertama adalah iblis berusaha meyakinkan orang percaya kalau dosa-dosanya tidak benar-benar diampuni, atau membuat kita meragukan akan pengampunan Allah. Bapak Ibu, iblis tidak suka ketika orang-orang dibebaskan dari cengkeraman mereka. Iblis akan selalu mencoba untuk menanam benih keraguan-raguan dalam pikiran kita mengenai realitas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Sebagai salah satu tipu daya iblis adalah dia terus-menerus mengingatkan kita atas dosa masa lalu kita, yang ia gunakan untuk membuktikan bahwa Allah tidak mungkin mengampuni dosa kita. Bapak Ibu, setiap kita punya masa lalu. Setiap kita pernah melakukan dosa. Dosa yang bahkan orang tua kita, suami kita, orang-orang terdekat kita tidak ada yang tahu. Iblis tahu. Dan ketika kita sudah berusaha melepaskan diri dari dosa itu, melepaskan diri dari perbuatan itu, iblis sang pendakwa itu terus mencoba menanamkan benih keraguan-raguan dalam hati kita bahwa tidak mungkin kamu diampuni. Dia mau membuktikan bahwa dosa masa lalumu itu, bahwa kamu tidak pernah bisa lepas dari dosa masa lalumu itu, bahwa Allah tidak mungkin mau mengampuni kamu karena begitu jijiknya dosamu itu. Karena begitu besarnya dosamu itu. Pernahkah Bapak Ibu itu timbul di hati kita? Ketika kita sudah lepas dari dosa, kita melepaskannya, kemudian suatu waktu ketika kita duduk, kemudian kita tiba-tiba teringat akan dosa kita. Kemudian di hati kita timbul keraguan-raguan. Tuhan, apakah saya sudah menerima pengampunan daripadamu? Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Raja Hizkia memuji Tuhan atas pengampunan yang dialaminya. Dia berkata, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ungkapan sejauh timur dari barat ini adalah metafora atau kiasan bahwa ketika Tuhan mengampuni kita, maka dia benar-benar menjauhkan dosa kita tuh sejauh-jauhnya. Kalau kita lihat geografi Bapak Ibu, maka sejauh timur dari barat itu adalah timur dan barat tidak pernah bertemu. Artinya tidak peduli seberapa jauh kita melakukan perjalanan ke timur, kita tidak akan pernah mencapai titik di mana langkah kita selanjutnya harus ke arah barat. Jadi itu adalah titik yang tidak pernah bertemu. Sehingga ketika Daud berkata dalam hikmat Tuhan, sejauh timur dari barat Tuhan melemparkan semua dosa kita,
Itu benar-benar jauh, titik yang tidak pernah bertemu Bapak Ibu. Kalau misalnya ditanya Bapak Ibu, kota mana yang Bapak Ibu pernah pergi yang rasanya tuh jauh banget? Mungkin naik pesawat, mungkin naik bus, atau naik kereta. Jauh sekali. Pertama kali saya pindah ke Amerika, tuh pertama kali saya naik pesawat terlama ya. Total berarti lebih dari 20 jam kayaknya Bapak Ibu ya, jauh. Itu rasanya tuh kayak ini kapan berhentinya, ini kapan turun jauh. Itu pengalaman naik pesawat. Kemudian saya pernah juga naik bus pertama kali dari Bengkulu ke Jogja untuk kuliah. Dan itu kalau tidak salah 2 malam 3 hari. Itu pertama kali ke Jogja dan pertama kali naik bus sejauh itu. Rasanya tuh kayak kapan sampainya, kapan turunnya, jauh banget Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bayangkan timur dan barat itu titik yang tidak pernah bertemu. Jauh sekali Bapak Ibu. Demikianlah Daud menggambarkan ketika Tuhan melemparkan dosa saya, dosa kita semua itu begitu jauhnya. Udah jauhnya firman Tuhan berkata dalam Yesaya, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan tidak mau mengingat-ingat dosa kita. Tetapi iblis sang pendakwa terus mencoba mengetuk kita, menanamkan benih keraguan-raguan untuk mengingatkan kita akan dosa masa lalu kita. Ngapain kita repot-repot Bapak Ibu? Balik lagi ke titik awal untuk kembali ingat-ingat dosa kita. Seperti yang iblis mau. Kalau Bapak Ibu mengemudi kendaraan dan mata Bapak Ibu hanya ngelihat spion terus, ngelihatnya ke belakang, apa yang terjadi di depan Bapak Ibu? Bisa kecelakaan, bisa salah arah, berbagai macam hal bisa terjadi. Itu yang iblis inginkan dari kita, bahwa kita terus fokus ke masa lalu kita, fokus ke dosa masa lalu kita, dan kita tidak pernah melihat betapa besarnya pengampunan Tuhan buat kita. Mungkin kita pernah bertanya, Tuhan tapi dosa yang saya buat ini begitu besar, begitu memalukan Tuhan, apakah mungkin saya diampuni? Ya, jawabannya. Begitu besar kasih Tuhan, bahkan dalam Mazmur 103 ayat 11 dikatakan, setinggi langit di atas bumi. Itu mau menggambarkan bagi orang zaman dahulu, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihitung, sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak peduli seberapa jauh seseorang melangkah, ia tidak akan pernah melampaui kasih Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau, sesuatu yang sangat tinggi, itulah kasih Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kalau saat ini kita mungkin sedang berjuang, entah kenapa iblis terus mengingatkan kita akan dosa-dosa masa lalu kita, membuat kita tidak semangat melayani, membuat kita merasa malesan ke gereja, membuat kita untuk doa pribadi rasanya berat. Karena malu mau datang ke Tuhan, kayak gak layak Tuhan saya mau datang kepadamu, saya penuh dengan dosa. Bapak Ibu ingatlah, mungkin saat ini kita sedang diserang oleh iblis. Iblis mau kita terus lihat spion ke belakang. Dan dia tidak mau kita memandang kepada Tuhan dan pengampunan dan kasih-Nya. Ingatlah bagian firman Tuhan ini, bahwa sejauh timur dari barat, bukan sejauh utara dan selatan Bapak Ibu, itu masih bisa diukur. Tapi sejauh timur dari barat, begitu besarnya kasih Tuhan, begitu Tuhan melemparkan dosa kita. Setinggi langit di atas bumi, itulah kasih Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Kalau Tuhan saja tidak mau mengingat-ingat dosa kita. Karena itu kita tidak perlu repot-repot Bapak Ibu untuk ingat-ingat dosa kita. Bahkan kembali lagi ke kebiasaan kita yang lama. Karena kita merasa tidak layak untuk kita datang kepada Tuhan atau melayani Tuhan. Tipuan setan yang kedua adalah setan berusaha membuat kita berpikir bahwa tidak ada pengharapan. Dan hidup kita tidak mungkin dapat dipulihkan. Ada sebuah kisah burung Raja Wali yang dibesarkan oleh ayam. Jadi suatu ketika burung Raja Wali tidak sengaja menjatuhkan telurnya. Dan telur Raja Wali ini jatuh di kandang ayam. Dan dierami oleh induk ayam bersama-sama dengan telur ayam yang lainnya. Jadi burung Raja Wali ini tumbuh besar bersama-sama dengan ayam-ayam. Diajari oleh induk ayam ini bagaimana cara mencari makan, mengais tanah untuk dapetin cacing, bagaimana cara berjalan, berkumpul bersama dan sebagainya.
tidak pernah diajari yang namanya terbang. Nah, satu hari burung Raja Wali ini bersama dengan ayam yang lain ketika mereka sedang mencari makan. Burung Raja Wali ini lihat ke atas dan dia lihat burung Raja Wali yang besar. Dan dia berkata, si Raja Wali muda ini, lihat di atas sana ada seekor burung besar yang sangat indah sedang terbang. Oh, andaikan saya juga bisa terbang di angkasa seperti itu. Kemudian ayam-ayam yang lain bilang, jangan mimpi deh. Itu burung yang kamu lihat itu burung Raja Wali. Sedangkan kita nih ayam, kita nggak bisa terbang sampai ke angkasa seperti itu. Kita tuh emang kerjanya seperti ini, nggak mungkin kamu bisa terbang. Tiap hari Bapak Ibu ketika burung Raja Wali ini lihat ke atas, dia pengen sekali rasanya juga terbang. Dia pengen seperti burung Raja Wali yang dia lihat, gagah, bisa terbang ke sana dan ke sini. Tapi karena tiap hari dia diberitahu oleh ayam-ayam yang lain bahwa dia adalah ayam, bahwa dia bukan burung Raja Wali, dia tidak bisa terbang. Sampai akhirnya sampai matinya, ya dia merasa bahwa dia adalah ayam. Dan dia tidak pernah belajar untuk terbang. Padahal sebenarnya dia adalah burung Raja Wali. Bapak Ibu kalau kita ingat kisah Ayub. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada orang yang jujur, saleh, yang hidup benar, yang menjauhi kejahatan seperti Ayub. Jelas hidup Ayub itu adalah hidup yang benar. Tapi apa yang terjadi? Teman-temannya datang kepada Ayub. Teman-temannya mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam hidup Ayub oleh karena dosa dan kesalahan Ayub. Bapak Ibu, berapa kali sering dalam hidup kita, mungkin kita punya habit, kita punya kebiasaan yang buruk. Misalnya mabuk-mabukan, anggap saja mabuk-mabukan. Ketika kita berusaha pengen berubah, kita berusaha pengen lepas dari kecanduan minuman minuman alkohol. Kita mau lepas, kita nggak mau mabuk-mabukan lagi. Ketika kita cerita ke teman-teman bilang, udahlah ngapain sih? Kamu nggak mungkin bisa lepas dari mabuk-mabukan. Udahlah gini aja. Ketika mungkin kita udah kecanduan yang samanya media sosial, dan kita pengen lepas, kemudian teman-teman kita bilang, mana bisa kamu lepas dari media sosial. Itu tuh udah kayak nafas buat kamu tiap hari kerjaanmu itu. Kita mau lepas dari apa Bapak Ibu yang sekarang lagi tren? Drama Korea misalnya, nggak mungkin bisa lah. Bahkan mungkin kasih updatean yang terbaru yang membuat kita makin nggak bisa lepas dari kecanduan. Suka boleh Bapak Ibu, tapi kalau sudah kecanduan kan itu udah jadi dosa ya. Nah, berapa sering kita diberitahu oleh lingkungan kita, dipakai oleh iblis, atau bahkan iblis juga Bapak Ibu terus mendakwa kita, mengingatkan kita untuk bahwa kita nggak bisa lepas, bahwa hidup kamu tuh ya seperti ini terus. Ini yang nikmat, ini yang asik, ini yang benar. Padahal sebenarnya yang aslinya kita adalah burung Raja Wali yang bisa terbang itu. Kita bisa dipulihkan dan kita punya pengharapan karena kita sudah diampuni dan di dalam Tuhan ada pengharapan. Kita tahu Bapak Ibu di dalam Alkitab ada dua tokoh paling tidak yang kehidupannya dipulihkan dari dosa, yaitu Daud dan juga Petrus. Petrus ketika dia setelah menyangkal Tuhan Yesus ya, kemudian dia dipulihkan. Daud setelah dia melakukan dosa, kasus Batsheba dan juga membunuh Uria, ketika dia diampuni, hidupnya dipulihkan. 2 Korintus 5:17 berkata demikian. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru. Dan firman Tuhan di bagian yang lain, Roma 8:2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, kita sudah merdeka. Kita adalah orang-orang merdeka. Tidak hanya itu, di dalam Tuhan kita adalah ciptaan baru. Sehingga ketika iblis mendakwa kita atau orang-orang sekitar kita mengatakan tidak mungkin hidup kita dipulihkan, tidak mungkin ada pengharapan. Oleh karena habit dosa kita, oleh karena mungkin sesuatu yang sangat sulit kita lepaskan, tapi kita tahu itu dosa Bapak Ibu. Ingatlah bahwa ketika kita sudah datang kepada Tuhan meminta pengampunan, kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan baru itu artinya bahwa kita sudah menanggalkan hidup kita yang lama. Harusnya fokus kita bukan kesenangan pribadi, fokus kita bukan kepada dosa-dosa kita, tapi fokus kita adalah apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan, apakah apa yang kita lakukan sekarang ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Dan kita sudah merdeka Bapak Ibu, bayangkan kalau sebuah negara itu dijajah dan negara itu menyatakan bahwa mereka sudah merdeka seperti 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia menyatakan merdeka,
Berarti Indonesia sudah tidak lagi dikuasai oleh penjajah, ya. Kita sudah merdeka. Harusnya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa itu, tidak lagi dicengkram oleh iblis itu. Sehingga ketika iblis datang untuk terus mengingatkan kita akan dosa kita, katakan kita sudah merdeka. Tidak harusnya lagi kita dijajah oleh iblis dengan pemikiran-pemikirannya, dengan tipuan-tipuannya, dengan kata-katanya, Bapak Ibu. Ada sebuah pepatah yang bijak mengatakan, kalau Allah telah menyelamatkan Anda dari kubangan, jangan terjun dan berenang lagi di dalamnya. Sekali lagi, kalau Allah telah menyelamatkan Anda dari kubangan, jangan terjun dan berenang lagi di dalamnya. Ada perbedaan antara babi dan domba. Ketika domba berada dalam kubangan, domba itu akan mengembik, berjuang sampai dia dapat keluar. Tapi kalau babi, mau sudah dibersihkan, dimandikan, disemprot parfum berkali-kali, Bapak Ibu, kalau lihat kubangan, instingnya adalah lari cari kubangan, Bapak Ibu, langsung berguling-guling. Tapi domba tidak. Kalau dia jatuh ke dalam kubangan, dia berusaha berjuang untuk dia keluar dari kubangan. Nah, kita ini adalah domba-domba. Karena itu jangan pilih jadi babi. Kalau lihat kubangan, udah tahu itu dosa, malah kita lari ke situ, asik kita di situ. Kita adalah domba, harusnya kita nggak betah dalam kubangan. Kita harusnya cepat-cepat mau keluar. Maunya membersihkan diri, lepas dari kubangan, Bapak Ibu. Karena itu, yang lama sudah berlalu, kita ada ciptaan yang baru dalam Tuhan. Kita membenci hal-hal duniawi yang berbau kedagingan. Dan tujuan, perasaan, keinginan, kita sangat berbeda. Semuanya, kita sudah meninggalkan manusia yang lama dan kelakuannya, kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan percayalah bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan pemulihan. Sebuah kisah dari Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Ketika Yudas Iskariot selesai menjual Tuhan Yesus, di Matius 27 ayat 3 berkata, pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, ayat 3 berkata, menyesallah ia. Yudas menyesal. Yudas mengembalikan uang itu, kemudian di ayat 4 dikatakan, aku telah berdosa. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Tidak akan ada pengharapan, tidak akan ada pemulihan ketika kita berbuat dosa. Bagus Bapak Ibu menyesal, tapi kita mengambil keputusan yang salah. Dengan cara, bisa jadi kita mengakhiri hidup sendiri, bisa jadi kita memilih untuk terus hidup di dalam dosa itu. Oh, tahu nih ini dosa, aduh menyesal. Ya tapi nggak mau lepas Bapak Ibu, stay di situ terus. Hidup dalam dosa itu terus. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, Bapak. Masih sangat bisa kita jatuh dalam dosa. Tapi pilihannya adalah apakah kita mau seperti Yudas Iskariot, dia menyesal, tapi kemudian dia pergi dan menggantung dirinya. Atau kita mau memilih menjadi Petrus dan juga Daud, yang pada akhirnya ketika dia menerima pengampunan dari Tuhan, menyesal, menerima pengampunan dari Tuhan dan hidupnya dipulihkan. Kita tahu sendiri bagaimana kehidupan Petrus setelah menerima pengampunan dari Tuhan. Kita tahu sendiri bagaimana kehidupan Daud, Bapak Ibu, kita sudah membaca. Ketika Daud berusaha menyembunyikan dosanya, pertama dosa Batsheba, Daud merencanakan dosa yang kedua, merencanakan pembunuhan Uria. Tapi ketika Nabi Nathan datang kepadanya, Daud mengakui dosanya, Daud menyesal, dan pada akhirnya Daud mengalami pemulihan. Kita mau pilih yang mana Bapak Ibu? Tentu kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi apakah kita memilih dengan cara Yudas Iskariot, atau kita memilih seperti Petrus dan juga Daud, dan kita mengalami pemulihan dalam hidup kita? Tentu saya percaya kita mau mengalami pemulihan dalam Tuhan, bukan Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang berikutnya, yang ketiga adalah ketika manusia berbuat dosa, apa yang kita lakukan? Paling nggak ada 3 hal Bapak Ibu yang bisa saya pikirkan. Ketika manusia berbuat dosa, yang pertama, kita berusaha menguburnya. Kita pura-pura lupa, pura-pura melupakan. Pernah nih dosa berbuat ini gitu ya, misalnya berbohong. Respon pertama mungkin kita menguburnya. Oh, nggak ada yang tahu nih, pura-pura melupakan. Yang kedua, ketika manusia berbuat dosa, apa yang dilakukan? Karena melakukan itu berkali-kali, sehingga dirasa bahwa hal itu bukan dosa.
tetapi sesuatu yang lumrah. Akhirnya kita kompromi, ini gak apa-apa, ini dosa kecil. Padahal gak ada dosa besar, dosa kecil. Tapi karena sering dilakukan, gak hanya sekali, akhirnya perbuatan dosa ini dianggap bukan dosa lagi, sudah berkompromi. Ada sebuah istilah berkata demikian, commit a sin twice and it will not seem to be a sin. Berbuatlah dosa 2 kali, maka hal itu tidak akan terasa dosa bagimu. Pertama mungkin minum birnya 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Akhirnya mabuk-mabukan Bapak Ibu. Nggak bisa nih tanpa alkohol, harus ada alkohol gitu ya Bapak Ibu. Lama-lama udah kecanduan. Atau hal yang lainnya, gosip. Pertama nggak boleh nih, baru bertobat ya kita nggak boleh ngomongin orang lain. Nggak kerasa. Berikutnya kok enak ya ngomongin orang ya, ngomongin keburukannya orang, ngomongin tentang kehidupan orang lain. Terus menerus jadi habit akhirnya Bapak Ibu, nggak kerasa bahwa itu dosa. Yang berikutnya, yang ketiga, ketika manusia berbuat dosa, apa yang dilakukan? Kita bawa ke Tuhan, kita sampaikan semuanya kepada Tuhan, kita minta pengampunan dan kita mengalami pertobatan. Yang mana dari tindakan itu Bapak Ibu, ketiga ini yang saat ini sedang kita lakukan? Apakah kita saat ini sedang pura-pura melupakan? Apakah kita sudah menjadikan itu teman, dosa itu? Sehingga nggak terasa lagi nih dosa. Ataukah sudahkah kita membawa semua dosa-dosa kita itu di hadapan Tuhan dan minta pengampunan? Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang Tuhan mau adalah kita datang kepadanya, kita bawa semua dosa itu, dan kita mengalami pemulihan dalam hidup kita. Ketika seorang Kristen mengalami perasaan bersalah, ini Bapak Ibu, sudut pandang yang berbeda. Ketika iblis berusaha mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, kita bisa meresponnya dengan 2 hal. 1, kita tolak iblis. Dan yang kedua adalah, makasih Tuhan, saya diingatkan akan dosa-dosa saya. Itu mengingatkan saya juga bahwa betapa besarnya kasih, pengampunan, dan anugerah-Mu. Saya pernah membayangkan Bapak Ibu, bagaimana ya seandainya saya juga punya masa muda yang bukan yang benar ya. Saya juga punya masa muda yang gak benar. Saya membayangkan, gimana ya seandainya saya tuh hidupnya lurus-lurus saja, saya tuh nggak pernah berbuat dosa gitu. Masa muda saya aman, lancar, saya taat sama Tuhan, melayani Tuhan. Bukan berarti saya sedang bangga sama dosa saya, tidak. Tapi ketika saya membayangkan lagi, seandainya saya seperti itu, lurus-lurus saja, saya nggak pernah berbuat dosa, saya hidupnya aman-aman saja, mungkin yang akan saya lakukan adalah ketika lihat orang lain berbuat dosa, saya akan dengan mudah menghakimi. Oh gitu sih, orang Kristen kok kayak gitu sih? Orang Kristen tuh harusnya nggak kayak gitu. Atau saya bisa melihat orang lain tuh dengan standar kebenaran saya. Sehingga saya nggak mengasihani orang-orang yang nggak punya hati yang penuh dengan belas kasihan ketika lihat orang-orang sedang berjuang dengan dosa mereka atau pergumulan mereka. Yang ada isinya ngejudge. Tapi karena saya Bapak Ibu, saya sudah pernah melakukan hal-hal yang dosa ya, hal-hal yang nggak benar, dan saya sudah mengalami pertobatan dan pemulihan dalam Tuhan. Sehingga ketika saya kembali mengingat akan masa lalu saya, itu membuat saya duduk diam, merenungkan dan bersyukur sama Tuhan. Tuhan, kalau saya boleh ada di titik sekarang ini, benar-benar itu bukan karena perbuatan saya. Karena kalau lihat ke belakang, saya nggak layak. Siapa saya? Saya nggak layak untuk menyampaikan tentang Tuhan. Tapi karena saya sudah mengalami kasih Tuhan, oleh karena perbuatan saya, tindakan saya lihat ke belakang dan membuat saya, Tuhan makasih. Saya lihat, aduh Tuhan, gak layak saya, tapi makasih Tuhan. Dan ketika saya lihat ada orang lain juga yang mengalami pertobatan dari dosa-dosanya, saya juga, Tuhan, bahkan saya juga berdoa untuk mereka yang sedang berjuang. Saya mengerti perasaan mereka. Karena itu Bapak Ibu, ketika seorang Kristen mengalami perasaan bersalah, yang harus dilakukan adalah akui semua dosa yang diketahui. Yang saat ini kita ingat Bapak Ibu. Yang kita tahu ketika firman Tuhan ini disampaikan, kita ingat sama dosa-dosa kita. Langsung kita akui semua dosa itu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini dosa yang saya ingat saat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya. Perasaan bersalah itu pantas. Karena itu membuat kita tergerak
untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa itu dan meminta pengampunan. Yang kedua Bapak Ibu, minta Allah mengungkapkan dosa apa saja yang masih perlu kita akui. Seringkali kita tuh lupa Bapak Ibu ya. Mungkin dosa dulu udah lama gitu, kita belum pernah akui. Kita mungkin seperti yang tadi nomor 1, kita kubur. Sudah kubur, lama akhirnya lupa. Nah, seperti sampah plastik Bapak Ibu, saya baca sampah plastik itu ketika dikubur, kita lempar aja sembarangan gitu ya sampah plastik. Barang-barang plastik itu dapat terurai di tanah 1000 tahun lamanya, paling lama. Sedangkan kantong plastik 10 hingga 1000 tahun. Botol plastik itu sekitar 450 tahun. Dan masih banyak sampah plastik yang lain yang terurainya 80 tahun, 100 tahun Bapak Ibu, sampai yang 1000 tahun. Bapak Ibu, ketika dosa itu kita kubur, kita lupakan, kita kita lupakan, kita kubur dalam-dalam Bapak Ibu, nggak akan pernah terurai. Sampah plastik 1000 tahun masih terurai. Jika kita tidak ungkapkan itu di hadapan Tuhan, kita minta Tuhan bantu saya untuk saya kembali lagi mengingat dosa itu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk diselesaikan. Mungkin ada menyakiti hati orang, bantu saya, ingatkan saya Tuhan, agar kita dapat selesaikan hubungan-hubungan itu, masalah-masalah itu. Tuhan, ada dosa-dosa yang saat ini saya nggak tahu, mungkin di masa lalu saya pernah perbuat. Minta Tuhan mengungkapkan dosa apa saja yang masih perlu kita akui. Dalam Mazmur dikatakan, selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong. Dengan kata-kata yang sama kita masih bisa minta Tuhan, Tuhan selidiki aku, uji aku, bantu aku Tuhan, untuk ingat, untuk selesaikan semua dosa itu di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, percaya kepada janji Allah bahwa Dia akan mengampuni dosa dan menyingkirkan kesalahan oleh karena darah Kristus. Kita harus selalu ingat janji-janji Tuhan, bahwa Allah kita penuh dengan kasih, bahwa Allah kita mau mengampuni kita dan akan mengampuni kita dan sudah mengampuni kita. Ketika perasaan bersalah itu muncul, tolak dakwaan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika iblis datang berusaha mendakwa kita, kamu gak layak untuk melayani Tuhan, kamu gak layak untuk posisi ini di gereja, kamu gak layak untuk ambil bagian nyanyi untuk Tuhan, karena dosamu, kamu siapa gak layak. Bapak Ibu, kita tolak dakwaan iblis dalam nama Tuhan Yesus, karena memang kita sebenarnya gak layak, tapi Tuhan yang melayakkan kita. Kita tolak dakwaan iblis, kita minta Allah untuk memulihkan sukacita kita. Kita minta Allah untuk kembali mengingatkan akan janji-janjinya. Karena Yesus pembela kita itu lebih besar daripada pendakwa saudara-saudara kita. Seperti firman Tuhan tadi, pendakwa-pendakwa itu telah dikalahkan, ya. Telah kalah. Karena itu, ketika orang Kristen bergumul dengan rasa bersalah dan malu karena dosa, pendakwa berusaha memutuskan persekutuan yang kita miliki dengan Tuhan. Kita tolak pendakwa itu dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi Bapak Ibu, atau apa ini namanya Bapak Ibu ya. Seperti botol Bapak Ibu yang masih ada tutupnya, yang sudah terisi dengan air kotor. Anggap saja ini air kotor Bapak Ibu. Botol yang terisi dengan air kotor dan keruh. Kemudian kita tuh pengen ganti air ini dengan air yang bersih, yang sehat, dan penuh. Kita berusaha masukin ini ke bak yang penuh dengan air. Kita berharap botol ini penuh dan digantikan isinya. Apa yang terjadi? Botol ini nggak akan pernah terisi dengan air yang baru. Kenapa? Karena masih tertutup. Tutupnya belum kita buka. Kalau kehidupan kita mau kita isi dengan pemulihan, pertobatan, sukacita, buah-buah roh, damai sejahtera, kita harus buka tutupnya. Kita harus buang air yang keruh dan kotor tadi. Kita harus buka isi hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita akui semua di hadapan Tuhan. Kalau ada yang perlu kita selesaikan dengan orang lain, kita selesaikan. Dan kita buka tutupnya, kita buang yang kotor, yang keruh, penuh dengan dosa. Kita minta Tuhan isi dengan air yang baru. Air yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, pengharapan, pemulihan. Karena semua itu mungkin terjadi kalau kita datang kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan seperti firman Tuhan berkata
kalau kita mengaku dosa kita. Karena itu kita perlu buka botolnya, kita akui semua dosa kita. Maka pemulihan pasti terjadi dalam hidup kita. Seperti Daud, seperti Petrus yang dipakai Tuhan makin luar biasa lagi. Karena itu jangan biarkan Bapak Ibu, iblis terus mendakwa kita. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Wahyu berkata, pendakwa itu sudah dikalahkan, sudah dilemparkan para pendakwa kita. Dan kita adalah orang-orang merdeka, dan kita adalah orang ciptaan baru di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau. Karena di dalam Engkau Tuhan kami punya pengharapan. Karena di dalam Engkau Tuhan, kami tidak lagi hidup dengan manusia kami yang lama. Tapi kami boleh hidup di dalam Engkau, yang penuh dengan pengharapan. Di dalam Engkau, kami boleh mendapatkan pemulihan. Engkau yang tahu tiap-tiap hati kami Tuhan. Mungkin saat ini kami masih punya dosa-dosa yang kami simpan di hati kami, yang belum mau kami gali, yang mau kami simpan dan kubur terus-menerus. Bantu kami Tuhan, untuk boleh mengakui semua dosa itu di hadapan Tuhan. Untuk boleh memperoleh pengampunan daripadamu. Memperoleh pengampunan dari mungkin teman-teman atau saudara kami yang pernah kami sakiti Tuhan. Kami mau mengalami pemulihan itu di dalam Tuhan. Kami tidak mau terus didakwa oleh iblis Tuhan. Tolong kami Bapa, karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan tutup ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.